untuk share firman Tuhan. Terima kasih kesempatan ini. Saya akan menyampaikan tentang Mazmur 73. Nah, kenapa saya mengambil ini ya? Setiap awal bulan itu di gereja saya itu ada perjamuan kudus. Nah, ketika saya mengambil, saya mendapatkan ayat di Mazmur 73. Nah, saya komitmen sama Tuhan, setiap ayat yang saya terima itu saya mau share tentang firman Tuhan melalui doa pagi di gereja ataupun kesempatan-kesempatan seperti ini, begitu ya. Saya ini gemeteran loh. Saya pikir kalau boleh diganti gitu, saya mau kasihkan, tapi yang bagaimana sudah mepet begini gitu. Iya. Ini Mazmur 73 itu adalah Mazmur yang sangat luar biasa. Kita sering dengar ada ayat yang sangat terkenal sekali, yaitu yang di pasal 13 itu dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Bukan itu ayat yang saya terima, tapi di bagian yang lain nanti saya akan kasih tahu ayat mana yang saya terima di bulan ini ya. Nah, Bapak keliru lagi kan, saudara-saudara ya. Mazmur ini berjudul tentang pergumulan dan pengharapan. Nah, ini ditulis oleh Asaf ya. Dan Asaf ini mengalami pergumulan dengan Tuhan sehingga dia menuliskan ayat demi ayat ini. Dikatakan, mari memulai dari ayat yang pertama itu dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, itu seringkali orang berkata, oh kalau begitu kamu harus berbuat baik, kamu harus bersih hatimu, kamu harus tulus, kamu nanti akan menerima kebaikan Allah. Padahal sebetulnya bukan itu yang Tuhan mau, tetapi dikatakan maksudnya adalah hanya orang yang bersih dan tulus hatinya, mereka bisa melihat Tuhan itu baik. Saya ulang ya. Hanya orang yang bersih dan tulus hatinya, mereka baru bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Itu sama dengan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudara, kalau hati kita itu tidak tulus atau tidak bersih, maka kita sering kali tidak melihat bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya ulang, kalau hati kita itu tidak tulus dan tidak bersih, maka kita itu sering melihat bahwa Tuhan itu tidak baik. Melalui Mazmur 73 ini, Asaf mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dia bersikap, ketulusan hatinya itu murni atau tidak, begitu ya. Nah, dikatakan ayat yang kedua itu dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ini seorang Asaf yang dia ditugaskan oleh Daud. Dia itu orang yang dipilih oleh Daud untuk menjadi pemimpin pujian yang membawa penyembahan di dalam kemah Daud. Di situ ada tabernakel, dan orang ini bersama dengan kaum Heman dan Yedutun itu menyembah Tuhan selama 24 jam.
Artinya ini orang pilihan yang hidupnya itu selalu dalam hadirat Tuhan. Tetapi sekalipun seperti itu, Asaf masih bisa berkata, aku sedikit lagi kakiku akan tergelincir, nyaris aku terpleset, nyaris aku tergelincir. Saudara, seorang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, yang setiap saat ada di dalam hadiratnya, tapi masih bisa berkata, hampir aku terpleset. Karena apa? Ya, dikatakan orang yang tergelincir, yang terpleset itu pasti pakai kakinya. Enggak ada yang namanya tangannya terpleset gitu, enggak, tapi kakinya. Dan dia menginjak. Nah, kaki itu berbicara tentang iman, dan yang diinjak itu berdasarkan dasar imannya. Kalau dia dasar imannya Asaf ini salah, maka dia bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak baik. Itulah yang dialami oleh Asaf. Nah, kenapa sampai Asaf itu mau tergelincir dan mau terpeleset? Ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kepada pembohong-pembohong. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Iman dari Asaf, di mana dia berpijak, itu hampir saja terpleset dan tergelincir. Hampir saja dia imannya jatuh. Kenapa? Sebab dia melihat bahwa orang-orang fasik lebih mujur dibandingkan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, tidak bisa dipungkiri saudara, kehidupan di dunia ini kalau kita melihat, itu memang sepertinya seperti itu. Saya minggu kemarin, saya ada pelayanan di Cilacap. Saya diminta oleh gereja, lalu saya melayani. Nah, sebelum saya melayani, sebetulnya saya itu mau share tentang kekhawatiran. Tapi di situ ada dua jemaat yang bersaksi. Dia menceritakan tentang bagaimana dia sebagai anak Tuhan mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Dia cerita kalau dia pernah kecelakaan serumah dan empat-empatnya itu masuk rumah sakit semua. Dia bersama istri dan 2 anaknya semua masuk rumah sakit, sedang dia nggak ada duit sama sekali. Dia hanya punya 100.000, harus masuk ke rumah sakit di luar kota yang biayanya besar. Dan dia berkata, rumah saya juga hampir 2 kali kebakaran. Istri saya waktu kena COVID, ada COVID, istri saya kena COVID dan Tuhan panggil. Dia berkata bahwa penderitaannya itu bertubi-tubi. Dan disambung dengan pemimpin pujian, dia berkata sambil menangis, dia berkata begini, hidup saya ini penuh dengan masalah, penderitaan. Anak saya hari ini ulang tahun, 19 tahun. Tapi sejak kecil dia sakit-sakitan. Sampai orang selalu mengejek, udah wajahnya jelek, lagi sakit-sakitan, sampai dikasih istilah apa begitu loh. Istilah Banyumas saya nggak terlalu ngeh gitu. Dan diolok orang. Tapi puji Tuhan hari ini dia bisa melayani pekerjaan Tuhan. Anak saya bertumbuh menjadi orang yang sehat. Bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dia sambil menangis menguraikan, saya menangis bukan karena saya sedih, tapi saya melihat bahwa Tuhan itu dahsyat dalam hidup keluarga saya. Nah, dengan sekejap saya, waduh ini pas ini nih. Udah saya yang bawa yang Mazmur 73 ini yang memang Tuhan kasih saya, Mazmur 73. Nah, saudara, seringkali yang dilihat di luar orang-orang fasik itu hidupnya lebih mujur
dibandingkan dengan orang-orang yang anak Tuhan yang hidup dengan kesetiaan, hidup melayani, hidup penuh dengan pengorbanan, tetapi realitanya bahwa mereka mengalami banyak masalah. Kemarin hari Minggu siang, sore, menjelang sore, saya ada main di rumah teman, dan dia itu sedang kakinya itu radang begitu. Dia udah ke dokter, disuntik, udah habis jutaan, lalu bengkak lagi karena memang di dalamnya itu radang dan sobek urat-uratnya begitu. Dan dia nggak bisa pergi ke gereja, tapi karena ada KKR, dia datang untuk didoakan. Lalu dia cerita begini sama saya, Pak Pendeta, saya ini baru mengenal Tuhan, saya ini baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya memang lihat dia, waduh, lagi semangatnya untuk ikut Tuhan, itu semangat sekali begitu. Tapi kenapa Pak Pendeta, saya kok mengalami banyak penderitaan? Baru-baru ini dia bersama dengan anaknya dua-dua masuk rumah sakit. Sudah hidupnya susah, masih tambah lagi sakit penyakit, masih lagi masalah-masalah yang lain. Kenapa Pak Pendeta? Saya kok mengalami, justru saya ikut Tuhan, saya baru senang, saya baru ngebu-ngebu ikut Tuhan. Kenapa masalah saya nggak berhenti-berhenti? Nah, apa yang disaksikan oleh Bani Asaf, oleh Asaf ini, itu yang terjadi. Nah, kemujuran, ayat yang ketiga tadi, kalau aku melihat kemujuran orang fasik, dia melihat bahwa orang-orang fasik itu hidup dalam kemujuran. Bahasa Inggrisnya prosperity, dan itu diambil dari bahasa Ibraninya, artinya shalom. Saudara, orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak butuh Tuhan, orang-orang yang menghina Tuhan, tetapi hidupnya penuh dengan prosperity, sekalipun bukan prosperity gospel. Tapi dia mengalami itu, dan Asaf itu melihat, dan dia mulai cemburu, iri hati melihat bagaimana mungkin orang dunia mengalami seperti itu. Ya, nah prosperity-nya apa sih yang membuat Asaf itu menjadi cemburu dan iri kepada orang fasik ini? Ayat yang keempat dikatakan, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Coba orang kalau sekarang dibilang, kamu sekarang gemuk loh, biasanya orang nggak suka. Tapi yang dimaksud di sini bukan gemuk-gemuk fisik yang nggak sehat. Saudara, saya pernah sakit, cerita, pernah sakit kurus sampai orang-orang bilang begini, loh ini Budian. Iya, kenapa? Saya nggak merasa, tapi orang lain pangling sama saya karena saya kurus, turun 10 kilo. Coba kalau dijual berapa itu dagingnya? Iya kan? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, pada orang fasik itu. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Bukan gemuk karena nggak sehat, tapi gemuk karena makmur. Ya, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Coba, sampai tidak mengalami kesusahan manusia ini, wow. Orang nggak pernah susah, semuanya baik, semuanya nyaman, semuanya shalom. Mereka mengalami loh, orang fasik ini mengalami yang namanya kemakmuran dan prosperity ini loh. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ini yang dilihat Asaf kepada orang fasik, yang membuat dia menjadi iri dan cemburu. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan, kesombongan, dan berpakaian kekerasan. Yang dilakukan adalah segala sesuatu melakukan kekerasan itu, ya.
Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, dengan rencana-rencana jahat. Di terjemahan lain menulis itu, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Mereka mengejek orang-orang yang takut akan Tuhan. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Banyak orang yang melihat, oh aku mau seperti dia. Dia mengalami kemakmuran dalam hidupnya. Ya, dikatakan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Artinya bahwa orang-orang ini, saya pengen seperti dia, saya pengen dekat sama dia, saya pengen mengikuti dia supaya saya kecipratan tentang kemakmurannya itu. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Dia menganggap bahwa Allah tidak tahu dan tidak peduli. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ya, itulah yang dilihat oleh Asaf bagi orang fasik, yang membuat dia menjadi hampir-hampir saja imanku goyah, hampir-hampir saja kakiku terpeleset, hampir saja aku tergelincir, karena saya melihat bagi Asaf di mana keadilan Tuhan. Seringkali itu yang dipikirkan. Ya, kalau kita, itu sebabnya di ayat yang ke-12 itu Asaf mengambil kesimpulan, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara, Asaf memikirkan bahwa orang-orang fasik hidupnya nyaman, dia senang selamanya, dikatakan begitu. Nah, kenapa Asaf merasa bahwa orang-orang itu mengalami hal yang baik, sedang dia itu jahat? Banyak orang yang harusnya mengutukinya, kamu cepat mati, kamu orang jahat, kamu orang berdosa. Ya, berbeda dengan orang-orang benar yang justru hidupnya itu memberi dampak orang lain, memberkati dan dinanti untuk tetap dia hidup selamanya. Tapi kenyataannya berbalik, sehingga dia berkata, mana keadilan Tuhan? Kalau kita bandingkan, saudara, di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 sampai ke 6 juga berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau ayat ini dibanding dengan yang Mazmur 73, itu berbalik 180 derajat. Dikatakan orang benar akan hidup, apapun yang kamu lakukan, kamu akan berhasil. Dan ayat berikutnya dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik seharusnya seperti sekam, ditiup angin, hilang, sudah tidak kelihatan lagi, sudah nggak perlu diingat lagi. Tetapi kenyataannya justru Asaf melihat bahwa orang fasik lebih mengalami kemujuran, mengalami shalom dalam hidupnya. Nah, melalui ini Asaf berpikirkan, hampir-hampir dia berpikirkan bahwa Tuhan itu tidak baik. Karib dengan Tuhan, yang selalu dalam hadirat Tuhan, justru mengalami seperti itu, sehingga dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Apakah benar? Sia-siakah bahwa dia mempertahankan hati yang bersih? Apakah benar? Ya.
Ayat yang ke-15 dikatakan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya apa, saudara? Kalau sampai misalnya Asap itu berkata ya kepada orang Israel, aku seorang pemimpin pujian, aku yang membawa umat ini untuk menyembah Tuhan. Coba lihat, orang-orang fasik itu mengalami hal-hal yang makmur, hal-hal yang shalom, hal-hal yang baik, sehat. Tapi aku mengalami hal yang gak baik. Apa dia gak berkhianat sama angkatan yang lebih muda? Dia berkata, aku gak mau lakukan itu. Ya, Asap masih bisa menahan mulutnya untuk tidak berkata-kata bahwa orang fasik diagungkan dan dia yang menderita. Enggak, Asap masih bisa menahan mulutnya. Nah, ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sulit untuk mengerti apa hatinya Allah itu. Akhirnya ayat yang ke-17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, saya balik lagi di ayat yang ke-13. Sebetulnya dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hidup bersih dan membasuh tanganku tak adalah bersalah. Itu sebetulnya pengakuan dari dalam hatinya Asap. Karena dengan dia melakukan seperti itu karena motivasinya salah. Karena dia melakukan dengan hidup jujur, dia dengan hati yang bersih, ketulusan, itu karena dia menginginkan hidup dalam kemakmuran seperti orang fasik. Nah, di dalam ayat ke-13 itu dia mengakui, Tuhan, aku salah. Aku menilai bahwa kalau aku jujur, kalau aku bersih tanganku, bersih hatiku, maka aku akan mengalami kemujuran yang daripada Tuhan. Nah, ketika itu Tuhan membawa Asap ke dalam tempat kudusnya. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka sekejap mata, lenyap habis dan oleh karena kedahsyatannya. Setelah dia masuk ke dalam hadirat Allah, ke tempat kudusnya Allah, Allah membuka matanya Asap. Dia tidak lagi memakai kacamatanya sendiri, tetapi Allah pakai kacamatanya Allah, bahwa orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka itu ditempatkan di tempat yang licin, dan sebentar juga ketika mereka terjatuh, maka mereka akan habis lenyap. Adik-adik yang Tuhan kasihi, mungkin adik-adik enggak sampai mengucapkan sia-sia aku melayani, tapi bisa jadi karena penderitaan, karena kesusahan, karena kesulitan-kesulitan yang sering dialami, itu membuat bertanya-tanya, bener apa enggak sih Tuhan? Atau adik-adik merasa bahwa saya tuh masuk ke sini, sekolah di sini itu bener apa enggak ya? Kalau saya di sini itu karena saya itu, kalau bahasa Jawa, dijongkrok ya, di apa itu namanya? Didorong yang tidak sesuai dengan kemauannya, tapi ya sudah terlanjur, mau pulang ongkosnya nggak ada. Ya, tapi banyak hal yang membuat adik-adik itu sulit. Mungkin pernah berpikir begini, kalau saya masih ada di desa, masih ada di
kampung saya bisa kerja, teman saya sekarang udah ikut ABK, atau mungkin teman saya udah jadi pegawai. Kenapa saya masuk ke sini? Saya mau cerita ya. Saya ketemu sama alumni STTII. Ya. Oh, ceritanya begini. Ada seorang yang cerita sama saya. Ibu, itu saya tanya sama si A, kamu gimana kok bisa masuk ke STTII? Ya gitu. Oh ya Bu, saya awalnya saya dibohongin. Saya dijanjikan hal-hal yang muluk-muluk. Nah, tapi ternyata berbeda sama sekali. Loh, ini saya cuplik ya. Maksud saya supaya ayo kita sama-sama belajar dari. Lalu saya kan orang STII. Saya kan mengasihi STII. Jadi saya bilang, enggak lah, enggak dibohongin. Cuma mungkin dia harapannya tinggi tapi dia enggak sesuai, bilang gitu. Loh, masih panjang lebar, masih marah-marah ini si orang yang ngadu itu. Ngadu bahwa, iya Bu, itu wah pokoknya yang enggak enak gitu lah, enggak usah nanti para dosen sakit hati begitu. Saya yang sakit hati, tahu? Saya tuh yang sakit hati. Saya bilang, enggak lah, saya bilang gitu. Itu mungkin dia enggak sesuai dengan harapannya saja. Toh dia juga di sini juga beasiswa, saya bilang gitu. Dia di desa dia enggak ada duit, sehingga dia sekolah, dia pulang-pulang bawa sarjana. Saya punya duit, saya ngomong, saya sombong. Saya punya duit saja saya nggak bisa kuliah STII, saya bilang gitu. Saya nggak saja cuma SMA, saya bilang gitu. Kok nggak bersyukur sama sekali, saya bilang gitu. Kenapa kok dia ngomongnya seperti itu? Nah, saya mau tanya, adik-adik ada yang nyesel? Ada yang nyesel? Ada, nggak apa-apa. Itu masa lalu, ya. Saya bilang bahwa Tuhan itu menetapkan saudara, memanggil saudara, nggak ada yang keliru. Jangan sampai seperti Asaf, karena ada ketidaktulusan dan kekudusan, maka engkau cara menilai Tuhanmu itu salah. Saudara, jangan saudara merasa bahwa saya salah sekolah di sini. Saya belajar di sini salah. Saya katakan bagi Tuhan itu enggak ada salah. Asaf yang merasa bahwa orang kafir, orang fasik, orang yang tidak butuh Tuhan saja hidupnya makmur secara fisik. Tapi Tuhan bawa Asaf untuk melihat bahwa engkau salah. Asaf, cara kamu memandang. Aku Tuhan yang adil, dan aku tahu kapan aku harus menghukum, kapan aku harus menghakimi orang itu. Adik-adik, ya. Saya cepat saja ya, kalau begitu saya baca ya. Nah, akhirnya Asaf menyadari di ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ini ayat yang aku terima. Tuhan memegang tanganku, dan itu sangat-sangat berarti bagiku. Tanpa Tuhan aku tidak mampu. Saya mau kesaksian dikit aja ya, nggak apa-apa ya, 5 menit, tambah 5 menit ya. Saya tahun 2019 itu saya masuk rumah sakit karena serangan jantung. Saya masuk ICU 5 hari, nggak boleh ditengok, nggak boleh apa. Nah, saya bisa pulang rumah itu, teman-teman saya yang gembira,
ketemu cium sana cium sini, Dian, aku bersyukur kamu masih hidup, begitu ya. Karena beritanya itu kalau nggak boleh ditengok itu artinya udah sangat-sangat parah, betul ya. Nah itu 2019 dan dokter menyarankan untuk saya di kateterisasi. Nah tapi saya tunda-tunda terus, saya tunda, enggak lah, takut ya, saya enggak lakukan. Nah pada waktu 2022 di bulan Januari ya, saya pergi ke Semarang di rumah kakak. Nah malam-malam saya tidur di sana, tengah malam saya bangun, dada saya sakit dan keringat saya keluar bercucuran banyak. Saya pikir aduh mungkin Semarang lah, panas, beda sama Purwokerto sejuk begitu ya. Tapi ternyata besok paginya sama. Oh kalau begitu ada sesuatu yang nggak beres dalam tubuh saya. Kakak saya tahu dokter yang praktek di Purwokerto dan di Semarang sama, ya dokter jantung itu. Nah kakak saya ngomong, udah kamu itu saja apa tuh namanya, periksa saja mumpung kamu di sini di rumah sakit lebih besar begitu. Nah akhirnya saya datang dan saya direkam jantung. Hasilnya diperlihatkan saya dan dokternya berkata, Ibu, saya curiga dengan 3 titik ini. Saya curiga dengan 3 titik ini. Boleh ditampilkan kalau bisa. Ya, fotonya itu. Udah kalau nggak ada gitu ya. Nah sambil lihat aja. Nah saya curiga dengan 3 titik ini. Akhirnya sore harinya diadakan tindakan medis, saya di kateter. Sebelumnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau dipasang ring, Tuhan aku nggak mau pasang ring. Saya cerita sama teman-teman gereja, saya cerita sama keluarga untuk dibantu, didukung doa supaya tidak pasang ring. Dan ketika saya masih ada di ranjang itu, dokternya memperlihatkan hasilnya dan panggil suami saya. Dia berkata begini, Bapak, Ibu, ini ada 3 titik. Oh dia bilang begitu, maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa, nggak apa-apa deh. Ya, maaf Ibu, saya tidak bisa pasang ring untuk Ibu. Karena, dia bilang, karena 3 titik yang dicurigai itu, 1 penyumbatan 99%. Yang kedua penyumbatannya 90%, yang ketiga 70%. Dan dokternya berkata, maaf, karena penyumbatan terlalu tinggi, maka satu-satunya jalan harus di bypass, dioperasi besar. Saudara, saya terlentang di ranjang itu dalam keadaan tenang. Nggak tahu, saya bisa tenang mungkin karena saudara-saudara banyak yang berdoa untuk saya. Karena kalau saya pikir kalau saya mau marah sama siapa? Marah sama diri sendiri? Marah sama orang lain? Atau marah sama Tuhan? Ya sudah, apa boleh buat? Kalau memang ini memang keadaan saya mau apa? Akhirnya besok paginya saya diperbolehkan pulang. Dalam perjalanan itu keluarga saya semuanya kaget karena nggak nyangka kalau harus di bypass jantung saya, dan mereka mencari rumah sakit yang bisa menangani dengan baik. Dan saya memang punya asuransi kesehatan, itu saya bayarnya mahal. Itu sebabnya janjinya akan bisa di cover, dipakai di rumah sakit baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah dalam hati tenang dikit lah, nanti kalaupun toh harus ditangani penanganan bypass, ya sudah ada biaya dari asuransi yang mengcover. Nah perjalanan belum jauh ternyata
agennya itu telepon sama saya, dia berkata, maaf, asuransimu hangus. Karena apa? Karena harusnya itu bayar 10 kali, saya baru 7 kali udah nggak bayar, jadi hangus. Ya sudah, mau apa lagi? Akhirnya sampailah kami sampai di rumah, dan anak-anak kami sepakat bilang begini, Mama, kalau memang itu penanganannya harus bypass, harus operasi jantung besar, atau nggak apa-apa, kami akan mengusahakan dananya untuk membiayai Mama. Nah, saudara, saya sebelum saya periksa di Semarang itu, waktu saya tidur di rumah saudara, saya sedang bermimpi. Mimpinya itu adik ipar saya itu dokter, ya. Nah, ketika itu dalam mimpi saya ada di jalan, lalu dihampirilah adik ipar saya, lalu adik ipar saya bertanya, "Kamu kenapa? Kamu mau kemana?" Nggak tahu. Nah, sudah selesai itu dok mimpinya. Lalu sampai di rumah, suami saya telepon sama adiknya yang dokter, dia bilang kalau keadaan saya begini begitu, apa yang harus dilakukan? Dan saran dokter jantung adalah bypass. Tapi adik ipar saya berkata, nggak usah, itu beresiko bagi saya. Dikasih nutrisi saja, lalu nanti dengan pola makan yang berubah total, itu akan diharapkan akan membaik. Dan saya mengambil langkah itu. Saya tidak cerita sama siapa-siapa. Saya nggak mau kalau orang lain tahu, oh ibu jatuh jantung ya, ibu nggak boleh begini, ibu begitu. Saya nggak mau cerita. Sengaja saya nggak cerita. Saya nggak mau. Saya mau mengimani janji Tuhan. Saya itu bilang, saya sama anak-anak saya bilang, Mama nggak mau dioperasi, Mama mau mengimani bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu menyembuhkan saya. Saya ini sudah khotbah loh, saya sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan penyembuh yang ajaib. Saya mau mengerami, saya mau mengimani, saya mau mengalami itu dari Tuhan. Dan benar, saya di bulan-bulan pertama saya harus makan serba mentah, jus yang mentah semua, sawi putih, sawi merah, kacang panjang, wortel, terus seledri, itu saya makan itu mentah semua. Mungkin yang nggak sakit nggak mau, tapi karena saya pengen baik, saya mau begitu ya. Dan puji Tuhan, kalau hari ini saya ada di tengah-tengah adik-adik semua, itu karena anugerah Tuhan. Sebentar, sebelumnya ya, saya ada di gereja, lalu ada seorang hamba Tuhan yang datang, dia punya karunia nabi. Lalu setelah ibadah hampir selesai, dia menghampiri di bangku saya dan dia berkata, Ibu, tangan saya diambil, lalu dia berdoa untuk saya. Dan pernyataannya itu seperti ini, ketika engkau melayani aku, Tuhan, maka aku akan menyembuhkan penyakitmu. Jangan engkau takut dengan serangan jantung yang ada. Itu yang namanya saya dari berdiri, itu saya terduduk, gak bisa mampu lagi. Saya jerit, itu yang saya harapkan, bahwa Tuhan itu menyatakan kuasanya dan saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Ini dianggap sudah selesai ya. Nah, akhirnya asap ini bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, dia berkata bahwa Tuhan itu, sekalipun aku meninggalkan Tuhan, aku ragu sama Tuhan, aku kecewa sama Tuhan bagi Asap, tapi Tuhan tetap memegang dia. Asap dibawa masuk ke dalam hadiratnya untuk melihat, aku Allah yang adil, aku pasti menghakimi dan menghukum orang-orang fasik. Nah, sejak itu
asap bisa memuji Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Engkau gunung batuku Tuhan.